Pak Kustiawan, bagaimana Anda melihat adopsi AI cloud yang berkembang di Indonesia saat ini dan juga mungkin dalam beberapa tahun terakhir? Oke, mungkin kalau saya lihat implementasinya kan luar biasa ya, karena berangkat dari yang sifatnya personal sendiri, seperti ChatGPT dan lain sebagainya. Kemudian di area SMB juga mulai menggunakan, selain yang dari sisi market enterprise. Karena yang korporasi besar pasti memanfaatkan secara besar-besaran. Kalau di awal-awal mungkin sifatnya adalah eksperimental, tapi sekarang orang mulai mencari dari sisi customer service, dokumen automation di area itu terus dikembangkan terus. Dan itu akan semakin berkembang ke depannya. Karena kita lihat teknologi yang datang akan semakin maju. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lalu sejauh ini Pak, mungkin kalau Anda lihat perkembangannya seperti apa Pak? Mungkin perbedaan-perbedaan yang paling banyak dicari orang dalam pemanfaatan AI cloud dalam beberapa tahun terakhir. Oke, saya rasa sih kalau kita ngomongin cloud, itu kan akses datanya kan luar biasa ya, tidak terbatas. Tentunya faktor pertama yang harus dimanfaatkan adalah kecanggihannya, karena itu sifatnya adalah kecerdasan artifisial. Tapi di satu sisi kita juga harus melihat bahwa faktor security akan sangat berpengaruh ya. Karena kita memanfaatkan data atau aplikasi dari luar, tapi di satu sisi juga masalah security itu akan menjadi concern utama. Terutama untuk korporasi big enterprise ya dalam hal ini. Dan juga mungkin kalau di negara kita ya sifatnya adalah government ya, public sector dan lain sebagainya. Berbicara soal security, bagaimana Anda melihat tantangan yang dialami oleh perusahaan dalam mengadopsi hal ini, Pak? Oke, saya rasa sih tantangannya sangat real ya. Kalau saya lihat in general, apa yang menjadi masalah utama itu sebenarnya adalah masalah kekurangan expertise atau talent di bidang cyber security ini. Jadi dulu mungkin kita berpikir bahwa cyber security attack itu harus yang berbahasa Inggris gitu ya. Orang mungkin larinya ke US gitu ya, US based. Tapi kan dengan adanya AI yang semakin maju ini, bahasa juga jadi tidak menjadi kendala gitu. Jadi attack-nya bukan hanya di negara yang sudah maju. Jadi mereka mentargetkan adalah negara atau korporasi yang punya weakest point atau yang paling lemah, yaitu yang menjadi sasaran utama. Nah, challenge itu adalah yang mungkin kita sebagai korporasi di Indonesia harus selalu sadar akan exposure tersebut, gitu ya. Jadi expertise-nya ya Pak yang menjadi isu. Talent ya, shortage ya, jadi mungkin expertise-nya itu jarang kalau di Indonesia Mas ya. Lalu bagaimana Krayon Indonesia mungkin memandang peluang ini Pak? Oke, Krayon Indonesia pastinya as part of our global company, jadi kami kan beroperasi di 46 negara. Tentunya kita punya Center of Excellence juga. Jadi Krayon itu salah satu Center of Excellence-nya adalah mengenai security. Kami punya expertise globally. Dan kami juga menerapkan atau sertifikasi standar ISO 27701. Maksudnya seperti apa tuh Pak? Jadi di situ adalah regulasi yang harus dipenuhi oleh suatu enterprise supaya protected gitu ya. Bahkan kami di Krayon sendiri secara global mempunyai satu leader yang namanya Data Protection Officer, report langsung to CEO. Jadi proteksi itu benar-benar sesuatu yang wajib kalau di tempat kita dan bukan hanya sifatnya adalah kecil-kecilan, tapi kita harus melakukan itu sebagai bagian culture dari perusahaan kami. Oke. Ini data protection-nya ini artinya terintegrasi Pak antara satu negara dengan negara lain? Iya, karena kami kan memang company yang cloud first ya, jadi artinya kita berangkat dari cloud first juga, jadi bukan hanya secara on-premise tapi juga cloud modelnya. Oke, terkait dengan keamanan siber, ini kan juga menjadi concern di Indonesia. Namun beberapa perusahaan masih memandang bahwa investasi di keamanan siber ini masih berupa biaya tambahan Pak, atau additional cost, bukan sebagai investasi yang cukup strategis. Bagaimana Krayon memandang ini dan
seperti apa Anda meyakinkan kepada korporasi Indonesia bahwa memang investasi di keamanan siber ini sesuatu hal yang urgent bahkan, Pak? Oke, mungkin saya share sedikit mengenai data BSSN ya. Attack yang terjadi di tahun 2024 itu menyebabkan kerugian sekitar 1 miliar US dollar. Jadi sekitar mungkin kalau di rupiah sekarang hampir 16 triliun ya, 15-16 triliun. Jadi kasus ini kan sangat besar, jadi menyebabkan loss yang demikian besar. Tentunya bukan hanya itu, karena kami believe bahwa ini adalah bukan hanya masalah security biasa, tapi melupakan protection terhadap brand. Jadi kalau misalkan kita kebayang ya, kalau di enterprise organisasi seperti perbankan atau FSI gitu, itu kan trust sangat penting ya. Orang kan nggak mungkin menaruh uang di satu company yang exposure security-nya tinggi, misalkan seperti itu. Atau di public sector atau government, itu kan exposure-nya juga tinggi karena menyangkut rahasia ya, banyak rahasia. Misalkan saya kasih contoh, misalkan data kesehatan. Ya, atau mungkin sifatnya yang lain, misalkan KTP, ya, orang bisa dicuri gitu ya, di phishing, dicuri datanya dan dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik. Nah, itu adalah hal-hal yang saya rasa semua harus mulai aware ya. Nah, terkait dengan sektor-sektor apa saja sih Pak yang Anda lihat ini paling banyak memanfaatkan layanan ini Pak? Layanan AI atau cyber security? Cyber security. Cyber security. Sebenarnya semua sektor pasti perlu, karena kita believe bahwa semua korporasi itu menjadi software company ya, jadi related dengan sesuatu yang harus diproteksi. Kalau dari industri ya, yang menurut saya yang paling 3 yang utama adalah financial service sector ya. Kemudian telcos ya, dunia telco, kemudian di government sector ya, public sector. Tentunya tidak menutup kayak public health, edukasi dan lain sebagainya. Untuk klien Indonesia sendiri, kliennya mostly di sektor mana Pak? Mix ya, kami mix. Kalau di Indonesia kita mix, bahkan banyak juga yang adalah BUMN, banyak juga selain yang korporasinya di FSI. Sejauh mana Pak artinya pemanfaatan AI ini bisa juga mendukung keamanan siber Pak? Oke, AI itu sebenarnya kalau saya melihatnya kayak pisau bermata dua, ya, karena kecanggihannya dia punya artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Di satu sisi bisa dimanfaatkan sebagai competitive advantage ya, tapi di satu sisi yang lain bisa juga dimanfaatkan untuk kejelekan. Jadi tentunya kita harus balance di antara kedua tersebut ya. Tentunya seperti kalau analoginya mungkin antara polisi dengan maling, pinteran mana. Jadi kita harus benar-benar tahu, atau paling enggak kita harus lebih ready ya secara organisasi supaya bisa memproteksi kejahatan yang mungkin terjadi.